Brahim Diaz sedang panas. AC Milan menunjukkan performa yang apik pada awal musim 2021-2022. Rossoneri belum pernah kalah di Serie A. Di balik catatan apik itu ada sosok Brahim Diaz yang kini sedang panas. Brahim Diaz harusnya kembali ke Real Madrid pada musim 2021-2022 ini. Akan tetapi, Milan mampu mendapatkan jasanya dengan status pinjaman dengan durasi hingga Juni 2023 yang akan datang. Brahim Diaz sebelumnya telah bermain untuk Milan pada musim 2020-2021 lalu. Pemain asal Spanyol itu tampil cukup bagus, walau perannya di tim hanya sebagai pelapis akan Calhanoglu yang menjadi pilihan utama. Brahim Diaz memulai musim dengan sangat baik. Sejauh ini dia telah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 7 laga yang dimainkan. Akhir pekan lalu, gol Diaz jadi penentu kemenangan Milan atas Spezia. Di Serie A, Brahim 21 lalu. Ini momen yang sangat bagus. Saya ingin membantu tim, itu yang terpenting. Saya ingin melakukan dengan baik untuk membantu, saya selalu punya kepercayaan diri pelatih dan klub, tidak ada yang baru, kata Brahim Diaz. Saya punya kepercayaan pada diri saya sendiri dan pada apa yang saya lakukan, kata pemain 22 tahun itu. Hakan Calhanoglu telah pergi dan Brahim Diaz segera merebut panggung sang senior. Fans Milan mungkin tidak akan meratapi kepergian peran sebagai nomor 10 mungkin telah menghapus memori fans Milan dengan sosok Hakan Calhanoglu. Adalah salah satu kehormatan untuk memakai seragam Milan di pundak saya. Saya hanya ingin melakukan dengan baik untuk diri saya sendiri, untuk tim dan untuk para penggemar, kata Brahim Diaz. Saya tahu memakai nomor 10 adalah tanggung jawab yang besar, tapi itu bukan masalah, tegasnya. Franck Kessie mantap, tinggalkan AC Milan menuju Inggris, klub mana yang dipilih? Franck Kessie dikabarkan sudah memantapkan hati untuk pindah ke Premier League ketika kontraknya bersama AC Milan habis pada akhir musim nanti. Milan sejatinya sudah berusaha untuk merayu Kessie agar mau bertahan dengan menawarkan proposal perpanjangan kontrak, namun hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil. Jika situasi ini tetap bertahan hingga pergantian tahun, maka Kessie bakal bisa menggelar negosiasi dengan klub luar Italia mulai Januari mendatang. PSG, Barcelona hingga Atletico Madrid kabarnya tertarik untuk meminang Kessie, namun kini 90 menit mengklaim bahwa gelandang 24 tahun itu lebih memilih untuk pindah ke Premier League. Liverpool menjadi salah satu klub Premier League yang kabarnya tertarik untuk meminang Kessie pada Januari atau musim panas tahun depan. The Reds memang sedang memburu gelandang baru sebab mereka baru saja berpisah dengan Georginio Wijnaldum. Kessie dianggap sebagai gelandang yang sangat ideal untuk menggantikan Wijnaldum. Selain punya kekuatan fisik yang oke dan teknik yang apik, ia juga masih muda. Jurnalis Italia, Alessandro Jacobe mengklaim bahwa Tottenham ikut kepincut dengan Kessie. Spurs pun berupaya merayu Kessie agar tidak menekan kontrak baru di Milan. Tottenham diyakini sudah memberikan penawaran kontrak berdurasi 5 tahun kepada Kessie dengan gaji mencapai 8 juta euro per musim. Kabarnya, Spurs juga siap memberikan komisi besar dengan agen Kessie. Ketertarikan Tottenham pada Kessie tak lepas dari keberadaan sosok pria Italia di klub tersebut, ia adalah Fabio Paratici. Manchester United pun diklaim ikut dalam perburuan tanda tangan Kessie. Sektor gelandang memang menjadi salah satu kebutuhan yang cukup mendesak di skuad Ole Gunnar Solskjaer. Sejatinya, Manchester United sempat dikaitkan dengan sederet nama gelandang tengah berkualitas sepanjang jendela transfer musim panas kemarin. Namun, tak ada satupun yang merapat ke Old Trafford. Kessie pun kini muncul sebagai salah satu target alternatif bagi Manchester United dan sepertinya setan merah makin serius dalam upaya mereka mengejar Kessie. Chelsea tak mau ketinggalan ikut meramaikan perburuan Kessie. The Blues diklaim menggoda Kessie dengan gaji yang tinggi. Sang gelandang diberitakan akan diberi gaji pokok sekitar 8 juta euro. Angka ini lebih tinggi dari tawaran Milan sekitar 7 juta euro. Nantinya, ia juga akan mendapatkan sejumlah bonus menggiurkan jika ia bersedia pindah ke Stamford Bridge. Kabar bagus, AC Milan hanya rugi 1,6 triliun. AC Milan mengalami kerugian yang cukup signifikan pada 2020-2021 ini. Rossoneri rugi hingga 96,4 juta euro. Jumlah ini memang cukup besar tapi menjadi tanda positif bagi Milan. AC Milan mengalami peningkatan prestasi yang cukup baik sejak 2019 lalu. Musim 2020-2021 lalu, Milan meraih posisi runner-up di Serie A walau belum juara. Milan punya catatan yang bagus. Milan juga kembali bersaing di pentas Liga Champions pada musim 2021-2022 ini. Kembali ke persaingan elit diprediksi akan membuat Milan mendapat peningkatan pendapatan dalam jumlah yang sangat signifikan. Dikutip dari Football Italia yang merujuk pada data Calcio e Fanazza, Milan mengalami kerugian pada periode 2020-2021. Kerugian Rossoneri pun jumlahnya tidak sedikit. Milan mengalami kerugian hingga 96,4 juta euro atau sekitar 1,6 triliun. Jumlah tersebut tampak sangat besar, tapi jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami Milan pada tahun lalu, mereka mendapatkan pertanda positif yang sangat signifikan.
Pada periode 2019-2020, Milan rugi hingga 194 juta euro. Ada banyak aspek yang membuat Milan mampu menekan hingga nilai kerugian secara signifikan. Selain peningkatan dari sisi prestasi, kebijakan di bursa transfer juga membawa dampak yang besar bagi finansial klub. 2 musim terakhir, Milan fokus membawa masuk pemain muda potensial atau pemain berpengalaman dengan harga terjangkau. Selain itu, Milan juga punya kebijakan yang ketat terkait batasan gaji para pemain. Kasus Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu menjadi bukti bahwa Milan sangat ketat dalam batasan gaji pemain. Milan bakal aktifkan klausul perpanjangan kontrak Pioli. AC Milan diperkirakan bakal mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Stefano Pioli mengingat kerjasama mereka saat ini akan berakhir pada penghujung musim ini. Rossoneri berhasil mengamankan kemenangan kelima mereka musim ini usai menundukkan Spezia dengan skor 2-1 pada giar 6 pertandingan dan Pioli layak mendapatkan banyak pujian atas prestasi tersebut. Belakangan ini, Milan memang mengalami kesulitan dengan banyaknya masalah cedera juga terkait beberapa pemain kunci mereka. Namun sang manajer mampu menjaga situasi tetap terkendali. Kecuali hasil imbang di kandang Juventus beberapa waktu lalu, klub telah membawa peluang 3 poin penuh pada setiap kali kesempatan di Serie A. Sebagaimana yang dikemukakan La Repubblica, Rossoneri sedang memikirkan masa depan mereka mengingat kontrak juru taktik asal Italia tersebut akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Sejauh ini, publik telah disuguhi beragam pujian dari pemilik dan manajemen klub yang sangat puas dengan kinerjanya selama ini. Kendati demikian, pertemuan untuk membahas persoalan tersebut secara khusus masih belum dijadwalkan. Bagaimanapun, Milan kemungkinan besar akan mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun yang tersisip dalam kontrak Pioli, yang harus diaktifkan pada hari terakhir tahun ini atau paling lambat awal 2022, atau kedua belah pihak harus membahas kerjasama baru jika peluang tersebut terlewat.